Hai teman-teman, mari kita lanjutkan ulasan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dihindari setelah pengobatan kemoterapi selesai dilakukan. Ini adalah merupakan video pada episode keempat. Masih membahas tentang gangguan kulit setelah pengobatan kemoterapi, yaitu kelainan rambut. Kelainan rambut yang paling sering ditemukan adalah kerontokan atau kebotakan. Kerontokan dan kebotakan ini mempunyai efek yang cukup besar bagi kondisi psikologis pasien yang menerima kemoterapi. Kerontokan terjadi karena obat kemoterapi mengenai semua sel yang ada di tubuh, bukan hanya sel kanker. Sel-sel di rongga mulut, pencernaan, rambut lebih sensitif karena sel-sel tersebut cepat membelah seperti sel kanker. Namun, sel-sel tersebut akan memperbaiki diri sehingga dapat kembali normal. Yang harus diingat, tidak semua obat kemoterapi menyebabkan rambut rontok. Tergantung jenis dan dosisnya. Kerontokan yang terjadi dapat lokal setempat atau bisa mengenai seluruh rambut yang ada, alis, bulu mata, dan lainnya. Kerontokan biasanya terjadi pada minggu kedua setelah penggunaan obat. Rambut akan tumbuh kembali setelah 3 bulan penghentian kemoterapi. Sampai saat ini belum ditemukan cara yang efektif untuk mencegah atau mengurangi kerontokan rambut akibat kemoterapi. Yang dapat dilakukan untuk membuat menjadi lebih nyaman adalah mencukur pendek rambut, menggunakan topi, menggunakan wig, menggunakan pelembab, dan memberikan tabir surya bila banyak terkena matahari. Makanan dan vitamin. Sampai saat ini tidak ada makanan atau vitamin khusus yang dapat menghilangkan sama sekali efek samping dari obat kemoterapi. Namun demikian, diet dan hidrasi yang baik akan memperingan efek samping. Kemoterapi juga akan menyebabkan nafsu makan berkurang, sehingga makanan juga harus dipilih yang dapat membangkitkan selera. Makanan yang dianjurkan adalah yang banyak mengandung karbohidrat dan air. Protein dari daging dapat diganti sementara dengan protein bentuk cairan agar dapat meringankan kerja saluran pencernaan. Ada beberapa makanan yang disarankan untuk dihindari bagi pasien kanker karena diduga dapat memicu sel-sel kanker. Sebaliknya, ada makanan yang diklaim bersifat anti kanker, namun kedua hal itu belum dapat dipastikan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Asupan vitamin dan mineral yang baik cukup didapatkan dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sayur dan buah-buahan. Suplementasi vitamin, baik dengan dosis biasa maupun megadosis, belum terbukti dapat mengobati kanker maupun mengurangi efek samping kemoterapi. Kemoterapi adalah apa saja efek kemoterapi terhadap kesuburan pria dan wanita? Efek kemoterapi pada kesuburan wanita terus
juga bisa mempunyai efek pada kesuburan pria. Sorry. Mungkinkah saya jadi sulit punya anak akibat efek kemoterapi? Mari kita lihat apa saja efek samping kemoterapi pada kesuburan wanita. Kemoterapi dapat mengganggu sistem reproduksi dan menurunkan tingkat kesuburan wanita dengan cara menghentikan produksi hormon yang berhubungan dengan kesuburan seperti progesteron dan estrogen. Menghentikan kerja indung telur yang kemudian menyebabkan Anda mengalami menopause dini, merusak lapisan rahim. Ini yang mungkin dapat terjadi. Seorang wanita yang menjalani pengobatan kanker sebelum mencapai usia 35 tahun masih memiliki peluang yang cukup besar untuk hamil setelah selesai pengobatan. Meskipun memang ketika kemoterapi berlangsung, Anda akan berhenti haid. Namun, peluang untuk kembali haid masih ada setelah Anda menyelesaikan pengobatan kanker. Akan tetapi, haid atau menstruasi tidak menandakan bahwa Anda sudah pasti bisa hamil. Sebab kualitas telur juga dapat menurun akibat pengobatan yang Anda lakukan. Hal tersebut akan mempengaruhi peluang Anda untuk hamil. Apa saja efek kemoterapi pada kesuburan pria? Seorang pria akan mulai memproduksi sperma sejak usia 13 sampai 14 tahun. Setelah itu pria mampu menghasilkan sperma seumur hidupnya. Sel sperma merupakan sel yang cepat dalam berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu sel ini bisa menjadi sasaran empuk dari kemoterapi. Efek samping kemoterapi terhadap kesuburan pria adalah bisa mengganggu atau bahkan menghentikan produksi sperma. Berikutnya mempengaruhi produksi hormon testosteron dan hormon lain yang berhubungan dengan fungsi seksualnya. Merusak saraf dan pembuluh darah di daerah pelvis sehingga menyulitkan pria untuk ereksi. Seberapa parah efek samping kemoterapi terhadap kesuburan pria tergantung dengan jenis dan dosis obat kemoterapi yang didapat masing-masing individu. Mungkinkah saya jadi sulit punya anak akibat efek kemoterapi? Setelah Anda selesai menjalani kemoterapi dan pengobatan kanker lainnya, mungkin Anda akan bertanya-tanya apakah Anda masih mampu untuk memiliki keturunan. Mulai muncul perasaan takut dan cemas akan hal tersebut. Wajar bila hal ini Anda rasakan. Namun setelah selesai menjalani pengobatan,
sebaiknya Anda langsung periksakan diri ke dokter untuk mengetes kesuburan Anda. Anda juga dapat mendiskusikan perawatan penunjang untuk meningkatkan kesuburan dan menerapkan beberapa program untuk membuat Anda berpeluang kembali untuk memiliki anak. Nah, silakan dilanjutkan ulasan mengenai pasca kemoterapi ini pada episode kelima. Bila mana bermanfaat, silakan klik subscribe dan pertanyaan bisa dikirim ke email suharyanto445@gmail.com. Terima kasih.